Yoga. Nama kelompok 1. Lubunga Dewi Parwati absen 22, 2. Komang Purnama Dewi absen 21, 3. Komang Kurniawan Jaya absen 18, 4. Gede Juni Arta Putra absen 3, 5. Komang Agus Tedi absen 16, 6. Waradi Kusuma Warena absen 36. Pembahasan. Yang pertama ada pengertian yoga, yang kedua ada sejarah yoga, yang ketiga ada Astanga yoga, yang keempat bagian-bagian dan penjelasannya, 5. Hambatan, tantangan, dan solusi, 6. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian yoga. Apa itu yoga? Yoga adalah olahraga yang mengombinasikan antara pikiran dan tubuh. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta yuj yang artinya menghubungkan. Arti lebih luas sebagai pemersatu spirit individu atau jiwatman dengan spirit universal atau paramatman. Yoga adalah praktik kehidupan yang merupakan penerapan dari ajaran-ajaran Weda dalam kehidupan setiap makhluk hidup, dilandasi oleh kesadaran ketuhanan dalam kehidupannya yang mengandung ajaran penuntun kehidupan sampai evolusi sang roh. Sumber buku Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 12. 2. Sejarah yoga. Kapan yoga itu ada? Sejarah munculnya olahraga ini adalah berasal dari kebudayaan India kuno. Olahraga ini pertama kalinya diperkenalkan dari sebuah buku berjudul Yoga Sutra karya Maharshi Patanjali, seorang tokoh legendaris asal India yang hidup sekitar 200-500 sebelum Masehi. Beliau mengartikan bahwa olahraga ini adalah sebuah penghentian gerak pikiran dan ajarannya menjadi tradisi meditasi serta ritual di kalangan umat Hindu. Dilansir dari Historia ID, hingga saat ini para pakar dan sejarawan belum berhasil menentukan kapan persisnya olahraga ini tercipta. Banyak yang berpendapat bahwa olahraga ini sudah ada sejak peradaban lembah Indus, yakni sekitar 3.300 sampai 1.900 sebelum Masehi. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa olahraga ini ada sejak masa peradaban Weda, yakni sekitar 1.700 sampai 500 sebelum Masehi. Meskipun begitu, yoga ini semakin berkembang dan diterima oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama masyarakat negara barat yang baru mengenalnya pada sekitar abad ke-19. Patanjali sering dianggap sebagai bapak yoga dan yoga sutranya masih sangat berpengaruh terhadap berbagai jenis yoga modern. Beberapa abad setelah Patanjali, para ahli yoga menciptakan sistem praktik yang dirancang untuk meremajakan tubuh dan memperpanjang usia. Sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, yoga telah diketahui sebagai salah satu alternatif pengobatan melalui pernafasan. Kitab yang menuliskan tentang ajaran yoga untuk pertama kalinya adalah Yoga Sutra karya Maharshi Patanjali. Namun, demikian dinyatakan bahwa unsur-unsur ajarannya sudah ada jauh sebelum itu. Ajaran yoga sesungguhnya sudah terdapat dalam kitab Shruti seperti Itihasa maupun Purana. Setelah buku Yoga Sutra, berikutnya muncullah kitab-kitab bahasa yang merupakan buku komentar terhadap karya Maharshi Patanjali. Di antaranya adalah Bhashaniti oleh Bojaraja dan yang lainnya. Maharshi Patanjali mengartikan kata yoga sama dengan Chitta Vritti Nirodha yang bermakna penghentian gerak pikiran. Seluruh kitab Yoga Sutra karya Maharshi Patanjali dikelompokkan atas 4 pada atau bagian yang terdiri dari 194 sutra. 3. Astanga Yoga. Apa itu Astanga Yoga? Pengertian Astanga Yoga. Dijelaskan bahwa dalam menjalankan yoga ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang disebut dengan Astanga Yoga. Yang dimaksud dengan Astanga Yoga adalah 8 tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga yaitu 1. Yama, pengendalian diri unsur jasmani. 2. Niyama, pengendalian diri unsur rohani. 3. Asana, sikap tubuh. 4. Pranayama, latihan pernafasan.
5. Pratyahara, menarik semua indrinya ke dalam. 6. Dharana, telah memutuskan untuk memusatkan diri dengan Tuhan. 7. Dhyana, mulai meditasi dan merenungkan Sang Yang Widiwasa. 8. Samedhi, telah mendekatkan diri menyatu atau kesendirian yang sempurna untuk merealisasikan diri. 4. Bagian-bagian dan penjelasannya. Bagian-bagian Astanga Yoga. Yang pertama ada Yama Brata. Yama Brata adalah pengendalian diri yang terdiri dari 5 aspek, disebut dengan istilah Pancayama Brata. Pancayama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Adapun bagian-bagiannya yaitu 1. Ahimsa atau tanpa kekerasan. Ahimsa mengajarkan anti kekerasan. Seseorang hendaknya menghindari setiap bentuk tindak kekerasan, baik terhadap sesama manusia, binatang maupun lingkungan sekitar. Jangan melukai makhluk lain manapun dalam pikiran, perbuatan, atau perkataan. Patanjali Yoga Sutra 1135. B. Satya adalah kebenaran yang sejati, mengikuti nurani dan menguatkan mental untuk selalu berkata, berpikir, dan berlaku secara benar. Satya adalah kejujuran atau kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, atau pantangan dan kecurangan, atau pantang akan kecurangan, penipuan, dan kepalsuan. Patanjali Yoga Sutra 1136. Astya Yoga tidak mencuri, tidak menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Astya Yoga adalah pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Astya adalah pantang melakukan pencurian, baik hanya dalam pikiran, perkataan, apalagi perbuatan. Patanjali Yoga Sutra 1137. D. Brahmacari adalah menjaga kesucian hidup secara seimbang dalam segala hal dan menjaga kemurnian tubuh, pikiran, dan emosi. Brahmacharya adalah berpantang dengan kenikmatan seksual. Patanjali Yoga Sutra 1138. Aprigraha adalah non-posesif, menjauhkan diri dari membangga-banggakan diri dan harta, tetap hidup dengan sederhana dan tidak berlebihan. Aparigraha adalah pantang akan kemewahan. Seorang praktisi yoga atau yogi harus hidup sederhana. Patanjali Yoga Sutra 1138. Niyama Brata. Niyama Brata adalah disiplin diri, terdiri dari 5 aspek yang dinamakan Panca Niyama Brata. Panca Niyama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat rohani dan sebagai penyokong dari pantangan dasar sebelumnya. Sebagaimana diuraikan dalam Patanjali Yoga Sutra 1140-45. A. Saucha adalah kemurnian. Saucha berarti meningkatkan kesucian tubuh dan pikiran atau kebersihan lahir batin. Lambat laun, seseorang yang menekuni prinsip ini akan mulai mengesampingkan kontak fisik dengan badan orang lain dan membunuh nafsu yang mengakibatkan kekotoran dari kontak fisik tersebut. Patanjali Yoga Sutra 1140. Suaca juga menganjurkan kebijakan sattvasudi atau pembersihan kecerdasan untuk dapat membedakan 1. Saumanasya atau keringanan hati. 2. Ekagrata atau pemusatan pikiran. 3. Indriya jaya atau pengawasan nafsu-nafsu. 4. Atma drasana atau realisasi dari Patanjali Yoga Sutra 1141. B. Santosa atau kepuasan. Santosa adalah penuh kedamaian, menjaga rasa damai dan rasa puas dalam diri. Hal ini dapat membawa praktisi yoga ke dalam kesenangan yang tidak terkatakan. Dikatakan dalam kepuasan terdapat tingkat kesenangan transendental. Patanjali Yoga Sutra 1142. Tapa atau mengekang. Tanpa adalah ketekunan dan usaha keras. Melalui pantangan tubuh dan pikiran akan menjadi kuat dan terbebas dari noda dalam aspek spiritual. Patanjali Yoga Sutra 1143. Swadhyaya adalah menuntut ilmu, selalu haus akan ilmu dan memiliki hasrat untuk terus memperdalam ilmu. Swadhyaya adalah tekun mempelajari kitab-kitab suci, melakukan japa atau pengulangan pengucapan nama-nama suci Tuhan, dan penilaian diri sehingga memudahkan terciptanya Istadaveta Samparayogaha. Persatuan dengan
Apa yang dicita-citakannya? Patanjali Yoga Sutra 1144. Iswara Pranidhana adalah menghormati Tuhan dan ajaran agama yang ada. Iswara Pranidhana berarti penyerahan dan pengabdian kepada Sang Yang Widi yang akan mengantarkan seseorang kepada tingkat semedi. Patanjali Yoga Sutra 1145. Melaksanakan yoga. Buku Yoga Sutra tidak mengharuskan sikap duduk tertentu, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada siswa sikap duduk yang paling disenangi dan relaks. Asalkan dapat menguatkan konsentrasi dan pikiran dan tidak terganggu karena badan merasakan sakit akibat sikap duduk yang dipaksakan. Selain itu, sikap duduk yang dipilih agar dapat berlangsung lama serta mampu mengendalikan sistem saraf sehingga terhindar dari goncangan-goncangan pikiran. Padmasana. Sikap Padmasana. Sikap sembahyang dengan mengambil sikap duduk bersila biasanya dilakukan saat sembahyang di tempat suci atau pura. Sikap ini dilakukan oleh kaum pria. Vajrasana. 1. Sikap duduk bersimpul bagi kaum perempuan. 2. Semua jari kaki berada di lantai dengan pantat berada di atas tumit. 4. Pranayama. Pranayama adalah pengaturan nafas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan menyebarkan prana, energi ke seluruh tubuh. Pada saat manusia menarik nafas mengeluarkan suara so, dan saat mengeluarkan nafas berbunyi ham. Dalam bahasa Sanskerta, so berarti energi kosmik dan ham berarti diri sendiri atau saya. Ini berarti setiap detik manusia mengingat diri dan energi kosmik. Pranayama terdiri dari paruka yaitu memasukkan nafas, kumbhaka yaitu menahan nafas, dan recaka yaitu mengeluarkan nafas. Paruka, kumbhaka, dan recaka dilaksanakan pelan-pelan bertahap masing-masing dalam 7 detik. Hitunglah 7 detik ini dimaksudkan untuk menguatkan kedudukan ketujuh cakra yang ada dalam tubuh manusia, yaitu Muladhara yang terletak di pangkal tulang punggung di antara dubur dan kemaluan, Svadhisthana yang terletak di atas kemaluan, Manipura yang terletak di pusar, Anahata yang terletak di jantung, Visuddhada yang terletak di leher, Ajna yang terletak di tengah-tengah kedua mata, dan Sahasrara yang terletak di ubun-ubun. Pranayama adalah teknik pernapasan meningkatkan asupan oksigen serta prana ke dalam tubuh, menggiatkan fungsi kerja sel tubuh serta meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran. Pranayama yaitu sikap sembahyang dengan mengatur pernafasan diikuti dengan tegak lurus. Pranayama ini terdiri dari 3 tahapan. Pertama, menarik nafas pelan-pelan dan mengucapkan mantra Om Ang Namah. Kedua, menahan nafas pelan-pelan dengan mengucapkan Om Ung Namah. Ketiga, menghembuskan nafas pelan-pelan dengan mengucapkan Om Mang Namah. Pratyahara. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Panca indera ini adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah, dan rasa kulit pada umumnya. Indera menimbulkan nafsu kenikmatan setelah mempengaruhi pikiran. Yoga bertujuan memutuskan mata rantai oleh pikiran dari rangsangan syaraf, keinginan, atau nafsu, sehingga cita menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. Jadi yoga tidak bertujuan mematikan kemampuan indera. Dharana. Dharana adalah konsentrasi, yakni tahap awal menuju dhyana atau meditasi. Dharana merupakan kelanjutan pratyahara karena pikiran menjadi lebih tajam. Dharana artinya mengendalikan pikiran agar terpusat pada suatu objek, konsentrasi. Objek itu dapat berada dalam tubuh kita sendiri, misalnya salaning, lelate, sela-sela alis yang dalam keyakinan Sivasim disebut sebagai trinetra atau mata ketiga siwa, dapat pula pada tungtungin panon atau ujung puncak hidung sebagai objek pandang
terdekat dari mata. Para sulinggi atau pendeta di Bali banyak yang menggunakan ubun-ubun saharsa sebagai objek karena di saat ngeliatme, di ubun-ubun dibayangkan adanya Padma berdaun seribu dengan mahkotanya berupa Atman yang bersinar. Spatika, yaitu berkilau, bagaikan mutiara. Objek lain di luar tubuh manusia, misalnya bintang, bulan, matahari, dan gunung, penggunaan bintang sebagai objek akan membantu para yogi menguatkan pendirian dan keyakinan pada ajaran Dharma. Jika bulan yang digunakan membawa ke arah kedamaian batin, matahari untuk kekuatan fisik, dan gunung untuk kesejahteraan. Objek di luar badan yang lain misalnya patung dan gambar dari dewa-dewi, guru spiritual. Dhyana berarti meditasi, adalah perjalanan untuk lebih jauh masuk dalam pikiran dan diri atau the self, dan mulai meniadakan eksistensi tubuh. Dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan lain baik nyata maupun yang tidak nyata. Gangguan atau godaan yang nyata dirasakan oleh panca indera, baik melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah maupun rasa kulit. Gangguan atau godaan yang tidak nyata adalah dari pikiran sendiri yang menyimpang dari sasaran objek dharana. Tujuan dhyana adalah aliran pikiran yang terus-menerus kepada sang yang dewasa melalui objek dharana. 8. Semedi. Semedi berarti tercapainya kesadaran tertinggi atau pencerahan dalam tahapan dhyana atau meditasi. Terkadang masih terasa dualisme antara kesadaran tubuh. Semedi merupakan titik kulminasi, union atau peleburan antara Atma, diri, dan Sang Brahmana atau Sang Pencipta. Semedi adalah tingkatan tertinggi dari Astanga Yoga yang dibagi dalam dua keadaan, yaitu Samprajanta Smedi atau Sabiji Smedi adalah keadaan di mana yang masih mempunyai kesadaran. B. Asamprajanta Smedi atau Nirbija Smedi adalah keadaan di mana yang sudah tidak sadar akan diri dan lingkungannya, karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh cinta kasih yang widi, baik dalam keadaan Sapaji Semedi maupun Nirbija Semedi. Seorang yogi merasa sangat berbahagia, sangat puas, tidak cemas, tidak merasa memiliki apapun, tidak mempunyai keinginan, pikiran yang tidak tercela, bebas dari catur kalpana, yaitu tahu, diketahui, mengetahui, dan pengetahuan. Tidak lalai, tidak ada keaku-akuan, tenang, tentram, dan damai. Semedi adalah pintu gerbang menuju moksa, karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi. Semedi yang dapat dipertahankan terus-menerus, keberadaannya akan sangat memudahkan pencapaian moksa. Semedi melakukan posisi ini boleh juga kaki kiri dilipat dan diletakkan di bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan berada di atas. 5. Hambatan, tantangan, dan solusi. Hambatan. Pada saat fokus melakukan persembahyangan di pura, terdapat lalat yang menghinggap pada wajah sehingga dapat mengganggu konsentrasi. Tantangan. Harus tetap menjaga konsentrasi meskipun lalat menghinggap pada wajah dan membuat tidak nyaman. Fokus harus tetap terjaga. Solusi. Membiarkan lalat hinggap tanpa harus menghilangkan konsentrasi sembahyang. Jika sudah selesai, maka bisa mengusir lalat tersebut. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat Astanga Yoga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Yama. Ahimsa, dilarang membunuh apapun. Satya, dilarang berbohong. Asteya, pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Brahmacari, tidak melakukan hubungan seksual. Dan aparigraha, tidak menerima persembahan dari orang lain. Pancayama, tidak dilakukan oleh para penekun ajaran Astanga Yoga. Niyama, akroda, tidak dikuasai kemarahan. Guru
surasa, taat pada guru. Suaca, sauca, suci lahir batin. Ahara, laga, hawa, mengatur macam dan waktu makan dan serta tidak berfoya-foya. Apramada, yaitu beribadah tanpa ketakaburan, mempelajari dan mengamalkan ajaran suci. 3 asana, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara mengambil sikap sila, silasana, bajarsana, parvasana, dan sukasana. 4. Pranayama, tahapan ini meliputi 3 langkah, yakni menarik atau puraka, menahan nafas atau kumbhaka, dan mengeluarkan nafas atau recaka. Pratyahara, mengontrol diri agar tidak minum minuman keras dan melakukan hal negatif. 6. Dharana, manusia harus berusaha mengidentifikasi pikiran dengan sasaran yang diinginkan pada tingkat rohani. 7. Dhyana, tidak tergoyahkan oleh pikiran duniawi. 8. Semedi, melakukan yoga dengan teratur dan kedisiplinan. Thank you. Sekian dan terima kasih.